Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan Sapa Pagi. Dan dalam Sapa Pagi hari ini, tema kita adalah kesetiaan kita ing ngabekti marang Gusti, yang artinya kesetiaan kita dalam berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita semua pasti pernah mengalami masa di mana semangat kita itu naik turun di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ada masanya kita kayak semangat banget gitu. Kadang kita kita mengalami capek banget, lelah banget begitu. Pasti ada masanya ya, naik turunnya gitu di dalam kita berpelayanan kepada Tuhan. Kadang bahkan kita capek, kita kecewa karena kita tidak dihargai dalam pelayanan kita. Tapi hari ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana pentingnya ketulusan dan kesetiaan. Jadi itu adalah dua hal yang jadi dasar hubungan kita dengan Tuhan. Kadang kita mikir, ngapain sih kita harus setia? Orang hasilnya juga gak kelihatan gitu. Atau kadang kita mikirnya, aku ini udah pelayanan setiap minggu, aku sudah ibadah setiap minggu, aku udah ikut ibadah PW, aku udah ikut ibadah KPAY, aku udah ngelayanin pamong KPAR, aku udah ikut ibadah pemuda setiap Sabtu, aku ikut kamisan, aku ikut doa pagi gitu ya. Tetapi ya aku tidak dihargai gitu atau tidak diapresiasi gitu. Nah, di situ Bapak Ibu letak ujian kita yang sebenarnya. Apakah kita masih tulus dan setia walau tidak dilihat oleh orang lain? Begitu. Sebelum itu Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan kami untuk kembali mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu perjalanan kami. Mungkin di antara kami ada yang sedang lelah, ada yang merasa tidak diperhatikan, atau bahkan merasa pelayanan dan jeripayah kami sia-sia. Tapi Tuhan, hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mau belajar lagi tentang apa artinya mengabdi kepadamu dengan hati yang tulus dan setia. Urapilah setiap kami yang hadir, biar kami bukan cuma mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap kata yang keluar bukan sekedar kata manusia, tetapi suara dari Roh Kudus-Mu yang berbicara lembut di hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk ayat landasan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 25 ayat yang ke-21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini, atau kita gitu ya, kita saat ini sering kali menilai seseorang itu hanya dari tampilan luarnya saja. Yang penting kelihatan keren, kelihatan aktif, di sosial media kelihatan rohaniawan sekali begitu ya. Jadi yang diposting itu ayat-ayat Alkitab, motivasi-motivasi yang menguatkan, postingan kalau sedang pelayanan di gereja begitu ya. Jadi kadang kita melihat orang itu hanya dari tampilan luarnya aja atau dari postingan sosial medianya aja. Tetapi Tuhan tidak begitu, Bapak Ibu. Kadang kita melihat di media sosial itu yang penting Instagramnya nih rapi, captionnya bijak-bijak gitu ya, captionnya pakai ayat-ayat Alkitab gitu, seolah-olah hidupnya rohani banget. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan tidak melihat berapa banyak likes atau komen gitu ya, atau pujian yang kita dapat. Tetapi Tuhan melihat seberapa tulus hati kita pada waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan.
Contohnya nih Bapak Ibu, ada dua orang yang sama-sama merupakan pelayanan di gereja gitu ya, melakukan pelayanan di gereja. Ada dua orang nih. Yang satunya tuh rajin banget latihan gitu ya, rajin banget ikut latihan, ikut pelayanan gitu di gereja karena pingin dipuji, karena ingin memperlihatkan talentanya gitu ya. Tadi dia ikut latihan musik tuh karena pingin pamer gitu. Ini loh aku jago musik atau aku jago nyanyi gitu ya. Nah yang satu lagi rajin latihan karena kepingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi karena pingin kasih yang terbaik untuk Tuhan, jadi dia rajin latihan gitu ya, meskipun nggak jago-jago banget gitu, rajin latihan, rajin pelayanan gitu. Nah yang dilihat Tuhan yang mana nih? Yang dilihat Tuhan itu bukan siapa yang paling jago, bukan siapa yang paling sibuk ikut ini, ikut itu, pelayanan ini, pelayanan itu gitu ya, tetapi siapa yang paling tulus. Tuhan lebih senang satu tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang benar daripada 1000 hal besar yang dilakukan tapi ujung-ujungnya cuma untuk pamer. Bapak Ibu, apabila kita membaca lagi di Matius 25 ayat yang ke-21 tadi, di situ tertulis, engkau telah setia dalam perkara kecil. Kesetiaan itu bukan soal hal besar, tapi soal konsistensi di hal-hal kecil yang sering diabaikan. Contohnya kalau zaman sekarang tetap datang ibadah meskipun temennya ngajak nongkrong, ngajak cangkruk, ngajak ngopi, ngajak main PS gitu ya, tapi tetap memilih untuk datang beribadah. Tetap berdoa walaupun sudah capek gitu ya, seharian capek sekolah, capek kuliah, capek bekerja, capek ngomong cucu begitu ya, tetapi tetap setia untuk berdoa, tetap menyempatkan waktu untuk berdoa, untuk saat teduh begitu, meskipun sedang capek. Atau tetap melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat, atau tetap melakukan hal yang benar di tengah-tengah lingkungan kita yang memiliki kebiasaan yang kurang benar. Kadang kan orang kalau justru orang yang melakukan hal yang benar itu malah kayak dikucilkan gitu ya, kayak dianggap kamu nggak asik misalnya diajak nongkrong nggak mau karena aku ada ibadah nih gitu. Itu kan biasanya teman-temannya akan kamu nggak asik apaan sih gitu ya. Tapi kita tetap melakukan hal yang benar. Kesetiaan itu seperti otot Bapak Ibu dan Saudara. Otot ya, otot tubuh. Kesetiaan itu seperti otot. Kalau tidak pernah dipakai, ya nggak bakal kuat. Tapi kalau terus dilatih, terus diasah, makin lama akan makin terbentuk. Dan kadang hal yang kecil, gitu ya, hal kecil yang kamu kerjakan dengan setia, itu justru menjadi pintu untuk hal yang besar yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Apabila Tuhan melihat kita bisa dipercaya di dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan membukakan atau memberi jalan ke hal-hal yang lebih besar. Kalau kita tulus dan setia, hidup kita tuh juga akan lebih damai, Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena kita nggak sibuk mikirin penilaian orang. Kita cuma fokus untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan akan menghargai apapun yang kita lakukan dengan tulus. Karena kalau kita nurutin penilaian orang, itu nggak akan ada habisnya. Kalau kita nurutin, pingin nyenengin hati orang gitu ya, nurutin penilaian orang, pengen nyenengin hati orang, itu nggak akan ada habisnya. Akan banyak tuntutan-tuntutannya, malah kita akan capek sendiri, kita akan stres sendiri. Begitu, Pak Ibu. Namun kadang hasilnya itu nggak akan langsung kelihatan gitu ya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah lupa dengan orang yang setia. Waktunya akan selalu pas. Dia akan membalas semua yang kita lakukan dengan berkat yang tidak ternilai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu nggak nuntut kita untuk menjadi pribadi yang sempurna. Tetapi Tuhan hanya mau kita tulus dan setia kepada Tuhan. Kalau kita bisa setia di hal yang kecil hari ini, Tuhan pasti percaya kita di hal yang besar nantinya. Jadi jangan lelah untuk melakukan hal yang benar walaupun nggak ada yang melihat. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kesetiaan kita ing ngabekti marang Gusti, atau kesetiaan kita dalam berbakti kepada Tuhan, itu yang bikin hidup kita berharga di mata Tuhan.
Amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa yang Engkau cari bukan sekedar hasil, tetapi hati yang tulus dan setia. Kami mengaku seringkali kami melayani dengan motivasi yang salah, mencari pujian manusia, atau merasa kecewa ketika tidak dilihat. Tapi hari ini kami mau berubah, Tuhan. Kami mau melayani dan mengabdi hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Ajari kami untuk tetap setia dalam hal-hal kecil. Ketika kami lelah, beri kami kekuatan. Ketika kami ragu, beri kami pengharapan. Ketika kami merasa sendiri, ingatkan kami bahwa Engkau selalu memperhatikan kami. Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Jadikan setiap tindakan kami sekecil apapun itu sebagai bentuk kasih dan pengabdian kami kepadamu. Dan biarlah kami semua terus berjalan dengan hati yang tulus, mata yang tertuju kepadamu, sampai akhirnya kami bisa mendengar Engkau berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua hari ini dengan penuh sukacita. Dan hendaklah kita tetap setia dan tulus dalam melakukan pelayanan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patenggilan.